Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5, saya sendiri Wulan Rahmadani dengan NIM 22031160 dan rekan saya Rifa Salsabila dengan NIM 22031103. Di sini kami akan menyampaikan tugas tentang dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Adapun pokok-pokok pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian pendidikan sebagai suatu sistem, yang kedua yaitu macam-macam sistem, dan yang ketiga yaitu komponen-komponen pendidikan. Oke, masuk pada materi pertama yaitu pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Latinnya yaitu education, dengan artian yaitu sebagai sebuah proses perkembangan dari dalam keluar, kemudian kata duko dengan artian yang sedang berkembang. Dapat disimpulkan di sini bahwa pendidikan adalah proses perkembangan seorang individu menuju pendewasaannya. Hal ini juga berarti bahwa pendidikan tidak akan berhenti dan akan terus berkembang dan tidak ada habisnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan sebuah proses pengkodratan sebagai seorang manusia dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan merupakan media untuk menaikkan derajat seorang manusia. Sedangkan sistem terbagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup dalam sebuah prosesnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka prosesnya menerima kegiatan dari lingkungan luarnya. Pada sistem terbuka ini prosesnya berlangsung secara dinamis, yaitu suatu sistem di dalamnya mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya satu kesatuan yang teratur. Yang kedua, adanya komponen-komponen yang membentuk kesatuan secara teratur. Yang ketiga, adanya hubungan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Dan yang keempat, yaitu adanya proses transformasi. Yang kelima, yaitu adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, yaitu macam-macam sistem. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa gagasan atau ide-ide, suatu pemikiran yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya adalah ilmu ketuhanan atau suatu pemikiran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat, bentuk fisiknya seperti apa. Contohnya seperti sistem dalam sebuah komputer. Yang B yaitu ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia, di mana sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses-proses yang terjadi di alam tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya seperti sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang sengaja dibuat oleh manusia, tentunya melibatkan campur tangan manusia, contohnya sistem komputer. Selanjutnya yaitu ada sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu merupakan suatu sistem yang dapat diperkirakan secara tepat seperti diprediksikan. Contohnya adalah pada komputer. Sedangkan sistem tak tentu merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan bagaimana ke depannya. Contohnya sistem pemilihan presiden. Selanjutnya yaitu ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi energi dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya bantuan lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan mendapatkan suatu pengaruh dari lingkungan luarnya untuk mengubah input menjadi output. Contohnya adalah sistem keorganisasian. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Rifa Salsabila, disilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Wulandari Ramadhani. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu macam-macam sistem. Adapun sistem menurut Abdul Ghafur dalam bukunya Desain Instruksional 1982 menyebutkan macam sistem sebagai berikut. Yang pertama, sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana terdiri dari beberapa komponen saja. Hasil ataupun produksinya juga sederhana dan sama sepanjang waktu. Contohnya pada sel-sel tubuh. Sedangkan pada sistem kompleks terdiri dari banyak komponen yang saling berinteraksi dan bagian-bagiannya saling berhubungan satu sama lain. Contohnya pada otak manusia. Yang kedua, sistem hidup dan sistem mati. Sistem hidup contohnya adalah sel manusia dan sel tanaman. Sistem mati contohnya adalah sistem tata surya dan sistem komputer. Yang ketiga, susunan vertikal dan atau hierarki. Suatu sistem yang berkaitan erat dengan sistem yang lain. Susunan hierarki dapat berlangsung jika sistem di tingkat bawahnya membentuk sistem yang lebih tinggi. Yang ketiga, komponen-komponen pendidikan. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Yang kedua, ada isi dari pendidikan itu sendiri. Isi pendidikan merupakan komponen yang tak kalah penting dari komponen pendidikan sebagai sistem yang lainnya. Yang ketiga, metode pendidikan. Komponen pendidikan selanjutnya adalah metode pendidikan. Metode sendiri memiliki pengertian cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Ada beberapa metode pendidikan yang ada, di antaranya itu yang pertama metode diktatorial, yang kedua metode liberal, yang ketiga metode demokratis, dan yang keempat metode sentimental dan persuasif. Yang keempat ada alat dari pendidikan itu sendiri. Alat pendidikan juga merupakan komponen yang ada di dalam pendidikan. Alat pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, baik itu dalam bentuk situasi, kondisi, maupun barang. Yang kelima yaitu pendidik. Pendidik merupakan komponen yang terpenting yang harus ada dalam pendidikan, dikarenakan jika tidak adanya seorang pendidik, maka suatu proses pendidikan tidak akan berjalan dan tidak akan terjadi sebagaimana mestinya. Yang keenam, adanya peserta didik. Komponen yang satu ini juga tentunya tidak kalah penting untuk ada dalam suatu pendidikan. Yang ketujuh, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga, diantaranya yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, yaitu Rifa Salsabila. Mungkin hanya sekian materi tentang pendidikan kelompok kami. Jika ada salah atau janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.